Kita juga masih terhubung pemirsa dengan Bapak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana. Pak Ahyar, masih mendengar suara saya? Masih. Baik. Pak Ahyar, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa kasus ini ataupun prediksi Anda ini memang menyatakan kemungkinan permohonannya besar dikabulkan tadi malam begitu ya. Besar dikabulkan. Poin-poin apa yang menurut Anda sangat meyakinkan hakim dalam persidangan yang kurang lebih seminggu ini kita ikuti? Kelihatannya ada dua hal itu ya. Ada 2 poin tadi pertimbang pendapat hakim menyatakan ini tidak sah peradilan itu. Yang pertama adalah ketika penetapan DPO-nya. Nah, orang sebelum penetapan DPO itu harus dipanggil terlebih dahulu. Nah, ini nggak dilakukan. Nah, dari situ itu udah kelihatan tuh. Tadi saya sudah lihat, oh di sini nih arahnya, oh ini bakal diinikan. Nah, udah mulai kemudian kan dari mulai awal pertimbangan itu udah kelihatan ini arahnya kemana. Lebih tegas lagi ketika dinyatakan penetapan DPO itu tidak sah, tidak sesuai dengan Perkap yang tahun 2012. Kemudian juga menyatakan tersangka, dan itu memang diakui juga oleh termohon. Kalau nggak salah kesimpulan hakim tadi persoalan pemohon, kemudian bahwa tidak perlu lagi orang itu dipanggil terlebih dahulu. Ternyata hakim berpendapat bahwa bacaan hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 di dalam pertimbangannya itu pertimbangan hukumnya menetapkan orang tersangka harus dia terlebih dahulu dipanggilkan. Dan saya setuju untuk itu. Kecuali misalnya dia tertangkap tangan, itu berbeda. Kalau tertangkap tangan nggak perlu dipanggil lagi, udah tertangkap tangan kita proses jadikanlah tersangka. Ini dalam keadaan bukan tertangkap tangan. Karena hakim tadi juga mempertimbangkan harus dikasih hak mereka untuk membela diri, mempersiapkan diri. Nggak boleh ujuk-ujuk orang dijadikan tersangka, sehingga di sini keterangan ahli yang diajukan oleh termohon, walaupun itu tidak di-quote dengan tegas oleh majelis tadi ya, tapi kan dia mengatakan itu yang berlaku menurut saya, bukan keterangan ahli termohon. Keterangan ahli termohon itu dikesampingkan, yang dia mengatakan cukup 2 alat bukti, nggak harus dipanggil terus berulang-ulang, yang sampai agak ini juga pihak penasihat hukumnya Peggy ya di saat memberikan keterangan saudara ahli dari pihak termohon ini tadi. Nah, ini dia nggak sependapat dengan itu. Jadi dia seolah-olah ini kan sependapat dengan di sana. Saya juga orang yang berpendapat dipanggil dulu dia, jangan langsung tersangka, kecuali tangkap tangan. Tangkap tangan apalagi ini kan katakanlah ketika dia dalam hal ini pembunuhan, dia menusuk itu langsung ada polisi di situ, dia tangkap. Misalnya, kamu dipanggil lagi baru kamu ditangkap, nggak usah. Dia proses di situ segala macam bisa dijadikan secara tersangka, tapi tetap juga diikutin apa yang dari Perkap itu. Jangan sampai lagi ke depan ada hal yang miss, padahal itu ada bimbingan, langkah-langkah, tahapannya diatur dalam Perkap untuk breakdown atau uraian lebih lanjut dari KUHP kita dan peraturan pemerintah. Nah, ini yang menurut saya penting ya diambil ininya hikmahnya. Jadi itu juga tadi malam saya kemukakanlah secara garis besar karena proses Perkap ini tadi kemudian menjadi tersangka, ada 2 alat bukti. Alat buktinya itu ada nggak relevansinya dengan peristiwa ini? Bukan hanya sekedar alat bukti. Apalagi ini tadi kelihatannya saya nggak tahu apakah dipersoalkan juga tentang penyitaan oleh pihak penasihat hukum. Kalau dalam berita kita lihat kan motor ketika tahun 2016 itu dibawa atau bagaimana ya? Dan belum dikembalikan. Ada penetapan. Nah, motor itu harus penyitaannya harus izin pengadilan. Ini enggak juga diungkap tadi tuh kan enggak dipertimbangkan oleh majelis. Mungkin itu tidak dengan tegas dikemukakan oleh penasihat hukum. Sebenarnya 5 hal tadi yang disebut kalau ini diurai oleh penasihat hukum banyak benar peluangnya dari informasi yang di media kita lihat yang bisa dikapitalisasi untuk mementahkan penetapan tersangka oleh pihak penyidik ini tadi, Putri. Baik. Memang disampaikan ya pada saat pembacaan permohonan itu ada 2 unit motor yang kemudian dirampas di 2016, kemudian juga penyitaan ataupun perampasan tersebut disampaikan kuasa hukumnya ini tidak membawa surat penyitaan begitu ya, tapi hanya sebatas surat
peserah terima begitulah ya, tidak resmi begitu surat penyitaan yang dibawa oleh pihak kepolisian. Tapi nanti dijawab ya Pak Ahyar usai jeda, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.